Perkenalkan, nama saya Sagita Kusina dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang henti jantung dan napas. Henti jantung adalah suatu kejadian yang sering terjadi di unit gawat darurat yang dapat disebabkan oleh sakit kronis pada stadium terminal atau sakit akut yang berakibat pada kematian jantung mendadak. Hipoksemia akibat insufisiensi pernapasan yang parah, pada overdosis disengaja maupun tidak disengaja, atau gangguan pada neurologis juga dapat mengakibatkan henti jantung dan napas yang tidak dapat diinginkan. Henti jantung dan napas akibat trauma jarang terjadi dan akan sulit untuk diberikan penanganan. Selanjutnya, pelaksanaan henti jantung dan napas. Yang pertama, kompres dada. Ada 4 irama yang menyebabkan henti jantung dan henti napas, yaitu disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, ventricular fibrillation. Yang kedua, ventricular tachycardia tanpa nadi. Yang ketiga, pulses electrical activity. Yang keempat, asystole. Pentingnya pada kompres dada yang berkualitas tidak dapat diabaikan, yaitu sebagai berikut. Tekan kuat, tekan cepat seperti ketukan pada lagu Stayin' Alive, yang diberikan kesempatan bagi dada untuk mengembangkan kembali seperti semula. Di antara setiap kompres, periksa pada nadi femoralis selama pemberian kompres untuk menentukan efektivitas kompres, meminimalkan interupsi dalam melakukan kompres dada. Bila tidak terpasang alat bantu napas, selaraskan kompres dan ventilasi dan perbandingan 30:2. Apabila alat bantu napas telah terpasang, maka berikan kompres dada dengan cara terus-menerus dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan keadaan 5-6 kali cm tanpa memberi jeda untuk pemberian ventilasi. Pemberian pada kompres dapat memberikan penolong kelelahan sehingga dibutuhkan untuk pergantian pertolongan lain setiap 2 menit. Pengontrolan jalan napas selama dalam keadaan henti jantung dan napas. Pengiriman oksigen ke organ-organ vital berkurang karena aliran darah perfusi menurun sebelum kandungan oksigen arteri atau ventilasi menurun, sehingga semakin menegaskan pentingnya memulai pemberian pada kompres yang berkualitas dengan segera mungkin. Sehingga selama resusitasi henti jantung dan henti napas, oksigen tambahan 100% harus diberikan dengan sesegera mungkin tanpa menunda atau berhenti pemberian pada kompres. Buka dan pertahankan jalan napas agar tetap paten dengan melakukan tengada kepala, angkat dagu, dorong rahang tanpa disertai dengan ekstensi kepala jika dicurigai cedera kepala dan leher. Tidak menunda pada kompres atau ventilasi untuk pemasangan pada jalan napas invasif. Pernapasan dan ventilasi kaji pada pengembangan dada untuk menilai keadekuatan ventilasi. Apabila ventilasi dengan back velvet mask memadai, maka pelaksanaan pada jalan napas invasif dapat ditunda hingga sirkulasi bisa spontan kembali. Monitor pada kecepatan dan kedalaman ventilasi manual untuk mencegah terjadinya pada hiperventilasi. Hiperventilasi yang berlebihan akan meningkatkan tekanan intratorakal dan penurunan alir balik vena ke jantung pada pasien yang tidak terpasang alat bantu. Pada jalan napas lanjut, kecepatan ventilasi sebaiknya 2 kali setelah dilakukan pemberian 30 kali kompres dada. Setelah alat bantu napas lanjut untuk terpasang, ventilasi diberikan dengan kecepatan 8-10 kali per menit. 1. Ventilasi tiap 5-6 detik tanpa melakukan jeda untuk pemberian kompres dada. Pemasangan akses sirkulasi, pasang akses intravena guna kateter berlumen besar untuk akses pada vena besar, terutama pada daerah antekubiti dengan berhenti kompres saat memasang akses IP. Pertimbangan insersi intraosus bila akses IP tidak memungkinkan, hindari akses vena sentral melalui subclavicular
selama dalam upaya resusitasi karena saat pemasangan perlu berhenti, kompleks dan berpotensi mengalami komplikasi seperti pneumotoraks. Selanjutnya fibrilasi. Saya akan menjelaskan tentang obat-obatan epinefrin, vasopressin, aminoxaseron, gawat darurat dan bencana. Menyebabkan henti jantung, ventricular takikardi tanpa nadi atau ventricular fibrillation, asistul atau aktivitas listrik tanpa nadi, bradikardi, simptomatik. Faktor risiko henti jantung lebih tinggi mengalami henti jantung pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Untuk faktor ras kulit hitam mempunyai risiko lebih tinggi mengalami pada henti jantung dibandingkan dengan ras yang kulit berwarna putih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.